Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ahmad Khairi, Bagas Aldi Pradana, dan Taufik Kurniawan akan mempresentasikan tentang Tokoh yang mengembangkan teori psikologi individual adalah Alfred Adler pada 1870 sampai 1937, yang pada mulanya bekerja sama dalam mengembangkan psikoanalisis. Karena adanya perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya Adler keluar dari organisasi psikoanalisis dan bersama pengikutnya dia mengembangkan aliran psikologi yang dia sebut psikologi individual. Satu, prinsip rasa rendah diri. Manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ini muncul ketika individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Yang kedua, prinsip superior. Penggerak yang utama dalam hidup manusia adalah dinamika yang mengungkapkan sebab individu berperilaku. Perasaan rendah diri ini muncul ketika individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Dorongan untuk superior sebagai usaha untuk meninggalkan perasaan rendah diri. Yang ketiga, prinsip gaya hidup. Gaya hidup menunjukkan selera hidup seseorang yang mencakup tujuan, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan sikap terhadap dunia. prinsip diri kreatif atau creative power. Self-kreatif atau kekuatan kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku. Menurut Adler, keturunan memberi kemampuan tertentu, sedangkan lingkungan memberi kesan tertentu. Jadi, diri kreatif adalah sarana untuk mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik. Prinsip tujuan semu atau fictional goal principle. Meskipun Adler mengakui bahwa masa lalu adalah penting, namun ia menganggap yang terpenting adalah masa depan karena tujuan akhir manusia dapat menerangkan perilaku manusia tersebut. Tujuan semu yang dimaksud Adler adalah pelaksanaan kekuatan tingkah laku manusia. Melalui diri kreatifnya, manusia dapat membuat tujuan semu dari kemampuannya dan pengalaman pribadinya. Kepribadian manusia sepenuhnya sadar akan tujuan semu dan selanjutnya menafsirkan apa yang terjadi sehari-hari dalam kehidupannya dengan kaitannya terhadap tujuan semu tersebut. Prinsip minat sosial, social interest principle. Adler menyatakan bahwa manusia memiliki minat sosial. Manusia dilahirkan dikarunia minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan tersebut diwujudkan dalam komunikasi dengan orang lain, yang pada masa bayi dimulai dengan perkembangan melalui komunikasi anak dengan orang tua. Dimulai pada lingkungan keluarga, dan kemudian pada usia 4-5 tahun dilanjutkan pada lingkungan pendidikan dasar, di mana anak memulai mengidentifikasi kelompok sosialnya. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosial ini dan meningkatkan kepedulian terhadap orang lain. Perkembangan abnormal di sini terbagi dalam 4 hal. Yang pertama adalah kelemahan fisik yang berlebihan, yaitu sebuah cacat fisik yang diikuti dengan perasaan inferiorita yang berlebihan. Kelemahan fisik inilah yang menjadikan mereka sulit menyesuaikan diri dengan baik dan memiliki perasaan inferior yang tinggi, di mana akhirnya mereka beranggapan bahwa semua masalah dalam hidup akan diselesaikan dengan mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah gaya hidup manja. Gaya hidup manja menjadi sumber utama penyebab neurosis. Anak yang memiliki gaya hidup manja mempunyai minat sosial yang kecil dan tingkat aktivitas yang rendah. Mereka mengharap orang lain untuk merawat, melindungi, dan memuaskan kebutuhan mereka sendiri. Yang ketiga adalah gaya hidup terabaikan. Terjadi karena anak yang merasa tidak dicintai dan tidak dikehendaki
yang akhirnya mengembangkan gaya hidup yang diabaikan. Diabaikan di sini merupakan sebuah konsep yang relatif karena tidak ada orang yang merasa mutlak diabaikan ataupun mutlak tidak dikehendaki. Yang keempat adalah kecenderungan untuk melindungi, yaitu sebuah proses manusia dalam menciptakan perilaku melindungi perasaan dan harga diri mereka terhadap rasa malu, terutama di muka umum. Bentuk kecenderungan melindungi diri. Yang pertama adalah membuat alasan. Membuat alasan adalah bentuk paling umum dalam melindungi diri. Membuat alasan muncul dalam bentuk iya, tetapi lalu disertai dengan alasan mereka. Yang kedua adalah agresi. Penderita neurotik memakai agresi untuk mengamankan kompleks superior yang berlebihan dan melindungi harga diri mereka yang sangat rentan. Terdapat 3 macam, yaitu merendahkan, menuduh, dan menuduh diri sendiri. Yang ketiga adalah menarik diri, kecenderungan untuk melarikan diri dari kesulitan. Kepribadian seseorang akan berhenti berkembang jika ia berlari dari kesulitan tersebut atau menarik diri atau membuat jarak dari kesulitan tersebut. Kesehatan mental menurut Alfred Adler. Manusia menurut Adler merupakan makhluk yang saling tergantung secara sosial. Perasaan bersatu dengan orang lain ada sejak manusia dilahirkan dan menjadi syarat utama kesehatan jiwanya. Saat interaksi sosial berkembang, maka rasa rendah diri serta keterasingan akan hilang. Interaksi sosial bisa berkembang bila diajarkan, dipelajari, dan digunakan. Mereka yang hidup tanpa interaksi sosial menjadi tidak bersemangat dan berakhir dengan keberadaannya di sisi kehidupan yang tak berguna. Mereka akan merasa terasingkan, merasa tidak percaya diri, rendah diri, dan lain sebagainya. Adler juga mengatakan bahwa manusia memiliki dorongan dalam diri atau inner self. Dengan adanya dorongan dalam diri ini, manusia dapat menafsirkan kekuatan-kekuatan di luar dirinya, seperti kekuatan impian, kekuatan fokus, kekuatan disiplin diri, dan lain sebagainya. Sesungguhnya manusia mempunyai kekuatan yang cukup, sekalipun tidak sepenuhnya bebas untuk mengatur kehidupannya sendiri secara wajar. Sehingga kalau manusia dapat mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya, maka hidupnya akan senantiasa dilengkapi dengan kebahagiaan dan ketenangan, tanpa adanya suatu keterpaksaan. Erikson lahir di Jerman tanggal 15 Juni 1902. Erikson tidak sepenuhnya diterima oleh sekolahnya. Rekan-rekan Yahudi menjulukinya The Guy, istilah Yahudi untuk kafir. Dan kenalan non-Yahudi menganggap dia seorang Yahudi. Pada 1927 ia mengajar di Wina di sekolah progresif kecil untuk anak-anak Amerika. Erikson mendaftar ke Wina Psychoanalytic Institute dan mulai analisis pribadi dengan Anna Freud. Kemudian Erikson lulus pada tahun 1933 dan Erikson meninggal tanggal 12 Mei 1994 di Harwich, Amerika Serikat. Kemudian konsep dari Erikson adalah Erikson membantah ide Freud yang mengatakan bahwa identitas San Erik A ditentukan dan terbentuk sejak anak-anak pada usia 5 atau 6 tahun. Erikson berpendapat bahwa pembentukan identitas merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Konsep dasar kepribadian manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti adat, budaya, dan lingkungan tempat dia, di mana kepribadian individu berkembang dan menghadapi serangkaian tahapan-tahapan sejak manusia lahir hingga memasuki usia lanjut. Kemudian menurut Erikson, konsep ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi ego, impuls ekonomik. Maksudnya adalah dorongan-dorongan yang menguntungkan disalurkan dengan cara yang baik dan normatif. Yang kedua, fungsi ego kognitif. Berfungsinya
ego pada diri individu untuk menerima rangsangan dari luar, kemudian menyimpannya, dan setelah itu dapat mempergunakan untuk sesuatu keperluan coping behavior. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Ego tidak membiarkan tingkah laku seorang itu sembarangan atau acak, tetapi tingkah laku yang dilahirkan itu hendaknya merupakan tingkah laku yang berpola dan menurut aturan tertentu. Struktur kepribadian dalam teori Erikson. Terdapat 3 hal. Yang pertama adalah ego kreatif. Manusia bisa menemukan pemecahan kreatif atas masalah pada setiap tahap kehidupannya melalui penggunaan dari hasil kombinasi antara kesiapan batin dan kesempatan yang disediakan oleh lingkungan sekitar manusia tersebut. Yang kedua adalah ego otonomi fungsional, merupakan bagian fungsi psikoseksual Freud yang bersifat epigenesis. Id dan ego memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, tergantung pada stimulus yang diberikan oleh lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah aspek psikososial. Adanya aspek psikososial dalam perkembangan individu yang menurutnya bisa berkembang ke arah yang positif, tetapi juga bisa berkembang ke arah yang negatif. Selanjutnya, fase perkembangan dibagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah percaya dan tidak percaya. Pada fase ini, anak berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan dan kehangatan. Jika ibu dan lingkungan berhasil memenuhi kebutuhan anak, maka kepercayaan anak akan berkembang lebih baik. Yang kedua adalah kemandirian versus rasa malu. Pada tahap ini, seseorang anak harus merasa mampu melakukan sesuatu dan merasa unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri individu tersebut. Yang ketiga adalah inisiatif dan rasa bersalah. Tahap ini berkembang antara usia 3,5 tahun sampai usia 6 tahun, di mana seorang anak dengan perkembangan emosi yang baik pada tahapan sebelumnya berpotensi untuk berkembang ke arah yang lebih positif, yaitu dengan anak yang penuh dengan kreativitas, aktif dalam bereksperimen. Kesehatan mental menurut Erik Erikson. Menurut Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Percaya pada diri sendiri adalah suatu sikap mental yang percaya sepenuhnya dan bergantung pada kemampuan sendiri. Memberi keyakinan yang kuat pada diri sendiri membentuk energi yang besar dalam melakukan tindakan untuk mencapai keinginan. Kemudian Erikson juga menyatakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh bagi kesehatan emosional individu. Lingkungan yang baik dan kondusif akan menumbuh kembangkan emosi yang stabil. Kemudian, hubungan dengan orang tua yang harmonis merupakan dasar bagi perkembangan emosional dan sosial individu. Individu yang memperoleh kehangatan dan kasih sayang orang tua, aspek fisik dan psikisnya akan tumbuh secara optimal dan menjadi pribadi yang sehat dan positif.